Selamat buat teman-teman yang baru hadir. Ya, yang bisa on cam, alhamdulillah, monggo silakan on cam. Tapi kalau yang ada uzur dan tidak bisa on cam, nggak apa-apa. Yang penting tetap bisa sepenuh hati untuk hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung buat semua teman-teman sahabat Bengkel Bunda. Perkenalkan, sebelumnya saya Nur Laila yang akan menemani teman-teman di kelas malam hari ini. Seperti sudah sama-sama kita ketahui, kita malam ini akan sama-sama belajar dari Mbak Dian Kusumawardani atau Mbak Deka, bagaimana membersamai buah hati kita untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan tahun ini. Ya, mungkin mohon maaf sebelumnya ada kesalahan dari kami, dari pembuat jadwalnya. Mungkin teman-teman yang terbiasa dengan waktu Indonesia bagian Barat, jadi mungkin agak wah, jam berapa ini? Karena tadi yang disetting oleh Teh Endang adalah waktu Singapura. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa bergabung di sini pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, acara webinar atau Zoom kita pada malam hari ini adalah hasil kerjasama dari Bengkel Bunda dan Sentosa Family. Ya, terima kasih Kak Una. Jadi sebelum kita melanjutkan ke Teh Mbak Deka, jadi saya mau sedikit sharing, memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini dan beberapa sajian dari Bengkel Bunda. Ya, ini dia sekilas tentang narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Dian Kusumawardani. Beliau adalah ibu dari 2 orang anak, tinggalnya di Sidoarjo dan co-founder dari Bengkel Bunda. Antologi beliau sudah ada 15 antologi, buku solonya pun sudah Masya Allah, dan beberapa prestasi yang beliau dapatkan bisa dilihat di layar ini. Selanjutnya mungkin Kak Una. Ya, ini adalah susunan acara kita pada malam hari ini. Bisa dilihat dan disimak. Jadi sekitar 1 jam ke depan kita sama-sama akan ngobrol apa sih yang bisa kita lakukan untuk membersamai anak-anak di bulan Ramadan tahun ini. Dan tata tertib untuk sama-sama kita menjaga kenyamanan dan supaya kelas kita ini teratur, maka bisa dilihat apa yang jadi tata tertib kita bersama dan sama-sama kita berusaha untuk bisa mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan. Tidak berbicara atau dimatikan mic-nya kecuali teman-teman ada yang ingin disampaikan. Kemudian minta tolong bagi teman-teman yang belum di rename, bisa di rename namanya menjadi nama, terus garis miring, garis datar dari mana berasalnya. Kemudian bila memungkinkan diharapkan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kemudian tidak melanggar tata tertib untuk kelancaran acara, boleh membagikan tangkapan layar materi pada malam hari ini dengan ketentuannya harus tag Bengkel Bunda sebagai penyelenggara. Kemudian dimohon untuk tidak menyimpan nomor kontak dari teman-teman di WhatsApp group untuk kepentingan pribadi. Oke, sama-sama kita taati ya teman-teman. Dah, ini tadi adalah background-nya. Bagi teman-teman yang perangkatnya mumpuni dan bisa, monggo silakan dipergunakan. Bila tidak bisa juga tidak mengapa. Oke, selanjutnya. Nah, Bengkel Bunda itu ada siapa saja sih teman-teman? Sepertinya teman-teman pasti sudah tidak asing ya, sahabat pasti sudah pada tahu ada Teh Dian, kemudian ada Mbak Deka sebagai konten kreator, co-founder, dan juga narasumber pada malam hari ini. Kemudian ada Teh Fuji yang merupakan promotion manager dan mohon doanya beliau sedang melaksanakan ibadah umroh. Jadi mudah-mudahan semuanya perjalanannya lancar, beliau juga bisa kembali dalam umroh yang mabrur insya Allah. Dan saya sendiri sebagai anggota yang paling muda di Bengkel Bunda baru bergabung di sini, diizinkan oleh Teh Endang bulan akhir Januari kemarin. Dan kami pun masih mencari teman-teman yang mungkin pengen bergabung sebagai sosial media strategik. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa menghubungi Teh Endang yang ingin bersama-sama mengembangkan dirinya dan mengembangkan passionnya di Bengkel Bunda.
Simple and genuine adalah tagline dari Bengkel Bunda. Lanjut Kak Una. Nah, ada apa saja sih di menunya Bengkel Bunda? Itu ada obrolannya tentang topik-topik hangat, dilengkapi dengan konten kreator dari Bengkel Bunda. Kemudian kami pun ngobrol tentang parenting, tentang produktivitas, manajemen waktu. Kemudian kita pun berbicara tentang pengembangan diri. Ya, dari bahasanya saja kan Bengkel Bunda mereparasi, memperbaiki, dan menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu ada apa lagi ya Kak Una? Nah, ini dia, ada menu pembukanya, itu di Bengkel Bunda, ada pengembangan diri, pendampingan pertama, menumbuhkan rasa percaya diri, dan sudah berjalan 2 batch, dan saya termasuk salah satu yang mengikuti di batch kedua kemarin. Kemudian ada pengembangan diri kedua, yang akan launching bulan Agustus tahun 2023. Selain menu pembuka, pasti ada menu utamanya ya. Nah, ini ada menu paket dulu. Menu paket ini diperuntukkan yang tadi adalah untuk personal kita masing-masing. Dan kemudian ada menu paket yang akan membantu komunitas atau tim untuk mengembangkan dirinya untuk lebih baik lagi. Leadership for Women Training. Diluncurkan tahun 2023 ini, programnya gratis dengan syarat dan ketentuan yang itu. Ada apa lagi? Ada menu premium ya, namanya premium pasti ada biayanya, tapi pasti bisa diyakinkan bahwa teman-teman biaya yang diberikan ini lebih murah dibandingkan kelas-kelas yang ada di luar Bengkel Bunda. Pastinya premium ini berbayar karena mungkin memang harus intimate, person to person, mungkin kalaupun berkelompok, kelompoknya dalam kelompok yang kecil. Ada rating program, kemudian ada time management dengan Padlet, dan one-to-one mentoring personal branding. Bagi teman-teman yang mungkin berminat, bisa menghubungi Teh Fuji atau bisa langsung kontak ke Teh Endang. Itu mungkin yang bisa disajikan, apa saja yang ada di sajian Bengkel Bunda. Bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi baik Teh Fuji, Teh Endang, atau boleh ke saya pun tidak mengapa. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, kita kembali ke tujuan acara kita utama pada malam hari ini. Kita bakal ngobrol bersama Mbak Deka. Dan sebelum saya panggil beliau, saya mau berpantun ya, Teh Endang, Kak Una, dan semua teman-teman yang ada di sini. Ramadan sudah tampak di depan mata. Mari kita berlomba, siapkan rencana. Butuh ilmu membersamai anak saat berpuasa. Ayo kita cari ilmunya bersama Mbak Deka. Saya mohon tepukan hangatnya dari semua teman-teman yang ada di sini untuk menyambut Mbak Deka. Monggo Mbak Deka. Cakep banget pantunnya. Walaupun di sini pesertanya 10, tapi gemuruhnya itu harusnya seperti ribuan peserta gitu ya Mbak Deka. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Laila sama pantunnya. Oke, apa kabar ini Mbak Deka? Alhamdulillah sehat. Oke, monggo silakan Iya. Mbak Deka. Karena tadi kita agak sedikit terlambat, maka monggo silakan, tak perlu berpanjang lebar, saya serahkan ke Mbak Deka. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Laila. Terima kasih teman-teman sahabat Bengkel Bunda yang sudah hadir di sini. Nah, benar ya, sebentar lagi kita akan menjalani puasa. Nah, ini jadi tantangan tersendiri ya untuk kita, untuk terutama untuk yang udah punya anak, entah untuk apa ya, gimana membuat momen Ramadan itu jadi momen yang berkesan. Kalau anak udah mulai belajar puasa itu gimana ya untuk mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang positif yang biar nggak kerasa gitu kan, anak biasanya gitu. Kalau nggak apa-apain dia jadi lapar, minum gitu, pengen minum, pengen makan. Nah, jadi gimana kita pandai-pandai merancang kegiatan untuk Ramadan. Boleh kita mulai coba slide-nya, Mbak. Nah, kalau kita ketahui ya, banyak banget kan ya kalau lagi mau menjelang ini, kalau teman-teman searching di
mesin pencari ya, googling gitu, apa sih kegiatan Ramadan, pasti banyak banget, terutama mungkin dikhususkan kepada kegiatan, untuk beribadah ya, karena kan emang Ramadan ini bulan mulia, jadi kita sebanyak-banyaknya untuk melakukannya beribadah. Nah, cuman di sini, Bengkel Bunda ingin kasih hal yang berbeda gitu. Jadi meskipun kita kegiatan yang Ramadan itu kita lebih spesifik lagi, khususnya tentang literasi. Nah, gitu. Jadi kegiatan Ramadannya lebih spesifik ke mana? Ke membuat, berbagai macam kegiatan literasi. Oke, kita bisa lanjut. Nah, eee, kenapa sih, pakai kegiatan literasi gitu? Kenapa enggak yang lain? Nah, karena kan, literasi itu penting banget ya untuk modal belajar ya, pertama. Jadi kan karena itu keterampilan yang penting banget dikuasai, maka kita, harus membiasakan anak-anak untuk mempunyai keterampilan literasi yang baik. Nggak cuman penting sih, ini juga jadi kayak concern saya gitu ya. Kenapa? Karena, kondisi literasi anak-anak Indonesia ini bisa dibilang, cukup memprihatinkan gitu ya, kalau di rata-rata secara internasional gitu. Misalnya kayak melalui tes PISA ya, PISA itu tes 3 tahunan sekali ya, jadi semua negara yang mengikuti itu dites kemampuan literasi dan numerasinya untuk anak, usia, 14 tahun ke atas gitu ya. Nah ternyata dari, eee, dari dari 70 negara yang ikut PISA, Indonesia itu literasinya nomor 62. Nah, itu kan sungguh sungguh memprihatinkan ya. Ditambah lagi UNESCO juga mengeluarkan data terbaru kalau minat baca anak-anak Indonesia itu jadi nomor 2, tapi dari bawah gitu. Jadi kan itu kan apa ya, ya pastinya kan kita nggak mau ya anak-anak kita termasuk yang tidak memiliki keterampilan literasi. Karena tadi literasi itu bekalnya untuk belajar dan juga, mendorong anak untuk berpikir kritis, merupakan keterampilan yang harus dikuasai di abad 21. Jadi berangkatnya di situ. Nah, kenapa nggak kita gunakan, momen Ramadan itu untuk lebih mengasah keterampilan literasi anak-anak dengan melakukan, berbagai kegiatan. Nah, literasi di sini tuh kan tidak sekadar, membaca dan menulis saja ya, tapi juga bagaimana kemampuan, memahami informasi ya, menceritakan kembali. Jadi literasi itu tidak hanya membaca buku atau menulis gitu. Jadi lebih 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 luas konsepnya. Makanya nanti kegiatan-kegiatannya juga lebih variatif gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada apa aja sih di program literasi Ramadannya Bengkel Bunda? Yang pertama itu ada jurnal. Nah, kan kalau di Ramadan juga sering kan jurnal, cuman ya tentunya kita tidak sekadar jurnal-jurnal yang kayak kalau saya zaman dulu sekolah tuh mesti disuruh ini enggak sih, suruh catat isi khotib tarawih gitu ya, biar tahu tarawih apa enggak, berburu tanda tangannya imam gitu, khotib Jumat gitu kan, kayak gitu. Tapi kita enggak seperti itu ya, bagaimana nanti jurnal Ramadan itu, ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan sama anak gitu. Kemudian ada read aloud ya, bagaimana nanti orang tua mengisi hari-hari Ramadan dengan membacakan cerita kepada anak-anaknya. Satu hari satu cerita gitu. Nah, terus tadi nanti jadi setelah satu hari satu cerita, nanti bisa nih diabadikan kita buat namanya pohon literasi. Nanti saya jelaskan satu-satu. Terus cerita buku. Nah, kalau read aloud itu orang tua yang membacakan kisah atau membacakan buku ke anak. Nah, sebaliknya kalau cerita buku ini anak menceritakan kembali gitu. Nah, ini tuh buat usia berapa ya? Usia di mana anak udah bisa menceritakan kembali, belum eh, apa ketika dia udah bisa baca gitu atau mungkin dia jadi setelah baca dia diminta untuk menceritakan kembali. Jadi nggak hanya orang tua yang bercerita ke anak, tapi anak juga menceritakan isi bukunya. Terus ada berbagai permainan literasi ya yang bisa kita praktikkan di rumah untuk mengisi kegiatan selama Ramadan dan juga ada wisata literasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti
jurnal Ramadanku ya nanti akan diberikan ya oleh tim Bengkel Bunda bagaimana merekam semua kegiatan anak selama Ramadan ya. Nanti eh, nanti di jurnalnya itu akan ada juga nih tentang ceritanya anak-anak menuliskan perasaannya gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ungkapan rasa, nanti ada jurnal syukurnya atau ada permainannya nanti setelah acara ini nanti sahabat bengkel Bunda akan mendapatkan jurnalnya. Ya, jadi ini yang akan jadi kayak apa ya? Dokumentasi kegiatan selama Ramadan gitu. Khususnya nanti nggak cuma literasi tapi juga ada kegiatan Ramadannya yang lain nanti bisa dituliskan di jurnalnya. Kan kalau menulis itu kan merupakan bagian dari literasi itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi read aloud ya. Jadi orang tua membacakan satu kisah gitu, nggak harus satu buku kan biasanya ada buku yang banyak ya, misalnya kayak berapa bab gitu kan, kalau satu buku lama ya. Read aloud itu minimal itu 20 menit cukup, dan itu bisa dilakukan tiap hari. Nah, ini bisa nih misalnya sambil ngabuburit ya, eh, anak dibacakan kisah atau menjelang tidur gitu ya. Jadi nanti kalau soal kisahnya mungkin akan lebih baik untuk disesuaikan dengan Ramadan ya. Jadi akan menarik kalau misalnya kisah siro ya tentang Nabi, sahabat-sahabat Nabi, nah seperti itu. Atau tentang cerita-cerita yang bermuatan agama untuk lebih apa ya biar kita ngerasa feel-nya Ramadan itu tadi. Jadi orang tua yang membacakan buku ke anak. Selanjutnya, nah, tadi dari kisah-kisah atau buku yang kita baca itu kita catat gitu. Jadi kayak pohon literasi. Jadi buat gitu. Nanti teman-teman bisa membuat pohon literasi. Jadi kalau saya dulu buatnya di karton gitu ya, gambar batangnya kita gambar manual gitu, ranting-ranting manual. Nanti kalau soal daun-daunnya atau buah-buahnya itu pakai pakai apa namanya, pakai sticky note itu ya, nanti di sticky note itu kita tulis nih, misalnya mulai dari tanggalnya, misalnya 1 Ramadan membacakan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad gitu, misalnya buku apa, halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, itu nanti kita tempel nih di pohon literasi. Nanti setelah akhir Ramadan kita bisa lihat nih udah berapa kisah ya yang kita baca selama bulan Ramadan ini kayak gitu. Itu ya yang 3 pohon literasi. Lanjut. Nah, kemudian tadi cerita buku, jadi meminta anak untuk menceritakan kembali buku yang udah dibaca. Ini tuh sangat sangat dianjurkan ya untuk mengasah literasi anak gitu. Jadi anak itu literasi nggak hanya dia membaca buku saja, tapi dia bisa menceritakan isi bukunya. Kenapa? Itu penting ya, karena itu kan jadi kayak semacam ukuran ya. Ini anak ini mengerti nggak sih apa yang dia baca dari buku itu dia dapat apa aja. Nah, itu juga bagus ya untuk mengasah literasi. Jadi kalau yang read aloud itu orang tua yang membacakan buku, kalau cerita buku itu yang gimana anak memahami isi bacaannya dan menceritakan kembali. Lanjut. Nah, ini juga ada games ya. Nah, jadi bisa ada ajak anak bermain ya. Jadi kalau cuman duduk baca buku atau menceritakan isi buku kan mungkin anak-anak akan bosan ya. Anak-anak itu kan cenderung bosan untuk aktivitas yang dianggap monoton. Jadi kita harus yang seru gitu, harus harus bergerak gitu ya, harus anak-anak itu kan suka suka bermain gitu. Nah, bisa nih pakai games berburu harta karun ya, sambung gambar dan tebak kata. Ini kayaknya saya jelaskan satu persatu deh. Mungkin slide selanjutnya nih. Nah, ini yang berburu harta karun itu eh, jadi sebelumnya coba orang tua nih yang menentukan nih mau harta karunnya apa. Harta karun itu yang jadi yang akan dicari gitu ya oleh anak-anak. Bisa harta karunnya ini bisa sesuatu yang emang lagi diinginkan anak atau yang mungkin karena berkaitan sama kegiatan kita literasi bisa nih buku
memberikan anak buku atau mungkin hadiah gitu. Kemudian petunjuknya itu diselipkan di buku. Nah, jadi sekalian sambil anak melihat-lihat ya, mencari-cari di dalam buku yang sudah kita tentukan misalnya, atau buku yang akan dihabiskan nih selama Ramadan bisa kayak gitu. Kemudian acak petunjuk pada halaman buku. Jadi misalnya kalau jadi bukunya itu misalnya kita letakkan harta karunnya itu misalnya di laci lemari kamar bunda misalnya gitu. Nah itu kan satu kalimat petunjuknya seperti itu ditemukan di laci lemari kamar bunda. Nah itu bisa tuh anak-anak cari dulu nih kata-kata petunjuknya bisa aja petunjuk pertama dia cuma nemu kamar gitu. Nanti dia cari lagi bunda gitu, laci. Nanti mereka bisa merangkai kata untuk mencari petunjuk di mana letak harta karunnya. Nah, itu kan pasti akan menyenangkan dan itu kalian dengan literasi kan kayak membaca petunjuk ya, kemudian merangkai kata. Nah, itu juga merupakan kegiatan yang bisa menstimulasi keterampilan literasi anak. Oke, lanjut. Selain berburu, nah ini bisa juga sambung gambar. Nah ini akan seru kalau semua keluarga ngumpul ya. Nah ini bisa dilakukan saat saat santai ya, saat senggang gitu. Misalnya kalau hari libur ayahnya udah ada dari pagi sampai siang nggak kerja di rumah, kita bisa ngumpul nih sambil nunggu waktu berbuka. Misalnya menentukan gambar yang mau digambar. Jadi gambarnya ini bersambung. Nah, jadi satu orang cuma bisa satu bentuk. Nah, ada satu yang bertugas memberikan petunjuk ke orang pertama. Misalnya yang memberikan petunjuk ibunya nih. Misalnya mau gambar misalnya mau gambar apa gambar apa ya misalnya gambar apel atau gimana gitu. Jadi ada yang ingin digambar tapi nggak boleh langsung bentuk apel. Jadi kayak potongan perpis, potongan-potongan seperti itu. Dan itu dilakukan secara estafet sampai orang terakhir itu bisa menggabungkan dan sama gitu hasil gambarannya dengan petunjuk yang diberikan kepada orang pertama. Nah, itu kan jadi ini ya selain seru juga meningkatkan bonding ya antar anggota keluarga gitu. Oke, kemudian ada juga selain sambung gambar tadi yang terakhir adalah sambung kata. Tebak kata. Nah, jadi ini juga ini ya jadi udah menyiapkan dulu nih aturan apa kata-kata apa yang ingin ditebak. Kemudian satu orang yang orang pertama itu menggambarkan maksud kata dari digambar. Jadi misalnya kalau mau gambar binatang berkaki 4, misalnya itu katanya ya yang ditebak. Nah, itu digambar. Nah, jadi mulai dari satu kata, dua kata, dan seterusnya. Ini juga pastinya nggak seru kalau cuma 2 orang atau ibu sama anaknya. Mungkin bisa lebih ada ayahnya, jadi lebih lebih banyak gitu ya mungkin. Kalau cuma anaknya satu ya nggak apa-apa ibu anak gitu. Ini disesuaikan aja ya. Ini nggak harus teman-teman lakukan semua ya untuk permainannya. Ini teman-teman bisa bisa pilih yang sesuai dengan keadaan teman-teman. Kalau memang anaknya masih belum bisa untuk bermain seperti ini, tidak apa-apa, kita kerjakan aja yang aktivitas yang lainnya gitu. Oke, lanjut. Udah 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 selesai, nanti kita bisa ini ya, bisa saling diskusi aja tentang kegiatan. Nah, terakhir bisa wisata literasi. Jadi kalau mau belajar literasi itu kan tidak harus di rumah aja gitu ya, bisa kita sambil jalan-jalan tuh ya untuk ngisi ngabuburit misalnya ke perpustakaan kota. Kan sekarang banyak juga ya perpustakaan, atau kalau nggak perpustakaan itu biasanya di daerah-daerah itu banyak ini taman baca masyarakat, atau ke museum juga termasuk wisata literasi. Jadi wisata literasi itu nggak hanya pergi ke perpustakaan, tapi ke museum juga, karena kan di museum juga banyak benda-benda ya, banyak penjelasan-penjelasan. Itu juga sebuah kegiatan literasi, atau mengajak anak ke toko buku seperti itu. Pasti juga seru kan, Kak, ada jalan-jalannya. Jadi kegiatannya itu nggak monoton gitu ya selama Ramadan itu. Jadi ada yang membaca buku, menceritakan, jadi kita ada bermainnya gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi harapannya macam-macam kegiatan ini tuh bisa membuat
ini ya kita menstimulasi kemampuan literasi anak. Jadi selain mengisi Ramadan dengan hal yang bermanfaat, juga mengasah keterampilan literasi anak-anak. Gitu sih. Lanjut. Nah, ini udah selesai. Nah, biar seluruh ini ada challenge ya dari Bengkel Bunda. Jadi teman-teman bisa ikutan challenge tentang membuat pohon literasi. Jadi bisa ini ya melalui diposting ya di sosial media, nanti bisa tag ke akunnya Bengkel Bunda. Dimulai dari misalnya prosesnya nih, misalnya hari pertama nih baru buat nih pohonnya aja nih. Pohon literasi kami seperti ini gitu. Nanti juga ada tiap harinya, misalnya ada bukunya ini tiap hari ini buku ini, nanti terakhir di Ramadan disetorkan juga juga di sosial media. Oh, ternyata selama Ramadan ini udah baca buku sebanyak ini, sudah banyak kisah selama ini. Gitu. Nanti ada hadiahnya untuk 3 orang pemenang, pulsa masing-masing 25.000. Jadi challenge-nya bisa diposting di sosial media ya, di Instagram terutama, nanti teman-teman bisa tag Bengkel Bunda. Ini nggak harus tiap hari posting ya, saat itu nggak wajib kalau untuk kisahnya, tapi di awalnya proses kayak membuatnya, terus nanti contoh sedang mengisi pohon literasinya itu, sama nanti di pengunjung kita itu gimana keadaan pohon literasinya. Seperti itu sih Mbak Lala. Mungkin kita akan banyak ngobrol-ngobrol aja ya terkait dengan program Ramadan dari Bengkel Bunda ini. Siap Teh. Jadi ini langsung jadi tambah hangat suasananya ya Mbak Deka ya. Karena tiba-tiba di ujung-ujung ada challenge. Dan challenge-nya ada hadiah. Lumayan lah ya bisa beli takjil itu kan ya. Kalau cuman ibaratnya keluarga punya 1 orang anak gitu kan ya. Masih bisa tuh habis bikin pohon literasi. Bisa nih beli takjil. Takjilnya dari mana? Dari Bengkel Bunda. Wah, keren banget dah, luar biasa. Oke. Terima kasih Mbak Deka untuk sharingnya pada malam hari ini, dan benar-benar relate, dan benar-benar Bengkel Bunda ini benar-benar mendukung gerakan pemerintah, karena kan pemerintah pun lagi menggaungkan tentang literasi, karena literasi kita memang lumayan miris dan parah banget kayak gitu loh ya. Kita bisa baca broadcast di WhatsApp group itu panjang-panjang, tapi kita sendiri kadang tidak mau membaca buku atau e-book secara nyata yang berisi banyak ilmu gitu loh ya. Jadi kadang kita bisa baca berita-berita yang ngalor ngidul nggak karu-karuan, tapi kadang sesuatu yang bermanfaat gitu kita kadang nggak mau membacanya. Oke, teman-teman semuanya, sahabat Bengkel Bunda, mungkin ada yang mau sharing, mungkin ada yang mau bertanya dari paparan yang disampaikan oleh Mbak Deka. Simple, syarat makna banget gitu loh. Mungkin ada yang kesulitan kali, ada yang mau diobrolin, boleh saja, boleh raise hand atau open mic-nya, atau mau nulis di kolom chatnya juga boleh. Tadi ini beberapa komen dari Teh Endang tadi penasaran dengan wisata literasinya, tapi sepertinya dari paparan di ujung tadi sudah ketahuan ya Teh, wisata literasinya itu seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Monggo, siapa? Ini ada adik kecil ini, ada Mbak Rahma, mungkin ada yang mau diobrolkan dengan Mbak Deka. Wah, langsung ditutup deh sama Mbak Rahma. Monggo, Mbak Rahma, ada adik kecilnya, mungkin pengen tahu apa sih itu pohon literasinya, atau sudah punya pohon literasi di rumah kah, atau belum? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin Umi dulu ya. Mau ngobrol. Dia mau eksis juga nih. Boleh bergantian. Satu, mau ngobrol apa dengan Tante Deka? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Oke. Nanti ada kejutan dari Tante.
ya jurnalnya ya, terus tempel-tempel pohon ya, minta mama baca. Ya, untuk pohon itu kami baru selama ini baru bisanya bikin itu pohon hijaiyah. Pohon hijaiyah. Jadi kebetulan memang ada program pembelajaran tahsin ya. Saya bagian misi tahsin di sekolahnya Sabila. Homeschooling juga, Bun. Kami juga punya challenge untuk bikin pohon hijaiyah. Jadi kalau untuk literasi ya pohon literasi kami belum, cuman biasanya kami bikin tabel aja, tabel gitu ya untuk kisah hari ini kisah apa. Bahkan rencananya ini planningnya mau menghatamkan 64 sahabat Nabi 1 bulan ini insya Allah. dengan 4 anak. Masya Allah. Jadi nanti yang 2 ini kelas 6 sama kelas 5, terus kemudian yang 2 balita itu ya, 2 balita. Jadi yang 2 itu lebih dominan mendengarkan aja. Nanti selebihnya kakaknya yang baca. Aja kok. Jadi alhamdulillah saya juga dapat ide baru juga dari Mbak Sinten, Mbak Deka ya. Mbak Deka. Oh, ya. Ini khas banget orang Bali ya? Bukan. Deka itu nama saya singkatan Dian Kusuma Wardani. Cuman kan di bengkel Bunda ada Mbak Endang yang dipanggil Dian juga. Nah biar gak sama-sama Dian, jadi saya emang sering pakai singkatan Deka gitu. Jadi bukan Bali ya, Mbak ya. Aduh, riuh ini. Ya. Mungkin itu saja, nanti kalau lebihnya kita ngobrol-ngobrol di chat aja mungkin ya. Saya tutup ya. Oke, ya monggo Mbak Deka mungkin mau menanggapi atau memberi penguatan dari apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Rahma dan keluarga. Ya, Masya Allah banget Mbak Rahma ya, dengan semangatnya ini tadi ya, dengan 4 anak, dengan usia yang variatif tadi ya, tapi udah biasa kan ternyata untuk kegiatan membaca ya, membaca, mendengarkan. Jadi kalau selama ini buatnya pohon hijaiyah, nanti tinggal kita buat lagi nih satu pohon yang pohon literasi, apalagi tadi udah mencanangkan untuk menargetkan 64 sahabat ya, luar biasa sekali. Itu nanti bisa tuh jadi isinya pohon literasinya, jadi mungkin lebih spesifik lagi ya tentang sirah tentang cerita sahabat Nabi gitu. Luar biasa Mbak. Gitu aja sih. Semangat untuk Mbak Rahma menggaungkan lagi terus literasinya bersama 4 bocah-bocahnya. Oke, Ade, semangat ya. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang pengen sharing atau pengen ngobrol bersama Mbak Deka. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada kendalanya. Wah, gimana nih membiasakan anak-anak belajar membacanya kah atau seperti apa? Monggo silakan. Ada yang mau raise hand? Teh Dian, ini raise hand kah Teh Dian? Iya dong. Oke. Aku tidak bertanya, tapi hanya berbagi pengalaman. Nah, pada saat berbagi ini pasti bisa bertanya juga sih ke Mbak Deka. Pertama kali mengenal pohon literasi itu di Bunda Sayang dong. Dan ya enggak, ada kan ya literasi. Ya. Nah, kayaknya itu saya masih ada deh. Waktu itu saya ngelibatin anak saya yang sulung. Sekarang anak saya yang sulung udah 16 tahun ya tahun ini. Jadi dulu tuh kita baca satu novel bertiga, saya, ponakan saya sama dia. Terus baca gitu. Nah, nanti harus menceritakan ulang. Jadi misalnya nih chapter 1 saya, chapter 2
chapter 2 ponakan saya, chapter 3 anak saya. Tidak boleh tahu, harus baca terus menceritakan ulang. Jadi nyambung kan ceritanya. Nah, itu sih keseruan gitu ya. Keseruannya jadi ini gimana ya? Jadi jangan sampai saya itu kalau bisa chapter selanjutnya adalah chapter 4 itu harus saya nih gitu. Jangan sampai anak saya gitu. Terus aja gitu. Nah, jadi seru sih ya, apa namanya, penasaran gitu kan. Terus kalau misalnya agak sedikit bisa ditebak, kita langsung nanya, coba ngapain coba gitu, daripada kita cerita ulang gitu. Sebetulnya buat buat orang dewasa itu lebih mudah gitu ya, tetapi buat anak kecil itu agak sedikit sulit, agak menantang. Nah, tinggal kitanya exploring gitu. Itu sepertinya malah lebih lebih keren ya Mbak ya. Jadi malah imajinasi gitu ya Mbak Deka ya. Nah, Iya, pertanyaan tuh kan benar kan dari seri pertanyaan. iya, iya. Pertanyaan Mbak Deka, eh, kan sebetulnya suka-suka kita ya, nyamannya kita membuat ya kalau project itu. Nah, biasanya sebetulnya itu pohon literasi apalagi tadi Mbak Rahma cerita itu sebaiknya satu jenis atau kita dimacam-macamin gitu loh. Misalnya huruf hijaiyah, terus kemudian sirah nabawi. Itu boleh satu satu apa? Satu pohon biar rindang gitu loh. Banyak rantingnya dan daunnya. Itu pertanyaan saya Mbak Deka. Oke. Ini langsung. Ayo, silakan Mbak Deka, silakan. Oke, makasih loh ya Teh Dian, sharingannya itu juga menarik itu. Jadi baca bukunya bersambung kan ya berarti ya. Jadi novel yang berchapter-chapter itu terasa lebih ringan dan cepat ya untuk dinikmati ya. Itu menarik itu biar nggak bosen mungkin. Tapi itu mungkin untuk anak-anak yang udah iya tadi ya udah mantep gitu ya baca baca bukunya kan kalau anak yang masih kalau di bawah 10 tahun tuh kayaknya masih susah kalau suruh baca novel gitu ya. Tapi ini menarik bisa jadi biar nggak monoton, nggak hanya jadi bisa langsung satu satu kegiatan ya dua jenis dua apa satu ya benar ya satu satu kali dengan dua jenis kegiatan kayak tadi kan. Jadi setelah membaca bersama diceritakan ulang karena memang benar banget literasi itu nggak hanya membaca tadi kayak bagaimana sih menceritakan kembali dan tadi itu juga nanti juga bisa meningkatkan ini ya nggak hanya pengetahuan tapi juga skill kita untuk tadi imajinasi gitu ya bagaimana menganalisa tadi kan menceritakan kembali itu tujuannya terus kalau yang pertanyaannya jenis pohon tuh bebas ya bebas mau baca bukunya apa aja gitu misalnya satu hari satu buku kalau yang emang tipis ya cepet nggak apa-apa tapi atau yang kalau bukunya agak tebal dan itu ada per bagian-bagian, nggak apa-apa kita ceritakan per bagian aja satu cerita. Mau baca sirah, mau baca buku cerita-cerita Islami, itu ya, atau komik Islam atau seperti apa itu nggak apa-apa. Dan untuk lebih ini ya, lebih memberikan contoh itu ya, biasanya itu nggak hanya hmm, membacakan anak buku atau anak jadi pohon literasi itu isinya nanti bisa yang orang tua yang read aloud ya, buku yang read aloud orang tua atau anak yang membaca buku sendiri. Bisa juga orang tua jadi gitu ya. Jadi orang tua juga memberikan teladan kalau orang tua juga suka baca. Bagaimana kita mau berharap anak kita suka membaca kalau dia nggak pernah lihat nih bapak ibunya baca. Itu kan nggak mungkin ya, apalagi kan anak itu kan lebih cepat menyerap hal-hal yang dia lihat. Jadi kalau misalnya ayo daripada nganggur baca buku tapi ibunya sendiri atau ayah sendiri nggak pernah nunjukin membaca buku gitu. Jadi ketika Ramadan juga orang tua bisa juga mengisi gitu orang tua ini baca bukunya apa gitu kan. Itu kan sekalian memberi contoh. Jadi pohonnya tuh macam-macam ya. Boleh hasil read aloud dengan berbagai tema atau yang anak udah bisa baca. Jadi kalau anaknya emang belum bisa baca ya nggak perlu
anak yang membaca sendiri kan tadi ya, namanya read aloud kan itu kan dibacakan gitu. Dan apa anak yang belum bisa baca bisa nggak menceritakan kembali? Bisa. Kan setelah kita bacakan buku, kita bisa tanya-tanya nih ke anak. Tadi ceritanya Bunda tentang apa sih gitu, gimana sih ceritanya. Nah, itu bisa juga jadi kegiatan yang menceritakan kembali ya. Kayak gitu sih, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Deka untuk informasi dan jawabannya dari respon yang diberikan oleh Teh Dian. Nah, di kolom chat ada beberapa pertanyaan ini Mbak Deka. Dari Kak Una bertanya bagaimana supaya komitmen untuk cerita buku kepada anak itu bagaimana menjaga komitmennya. Karena kan ya seperti keimanan juga, kadang naik, kadang turun gitu loh. Jadi gimana supaya tetap up terus gitu. Kalaupun turun, turunnya nggak kejauhan, langsung naik lagi. Gimana Mbak Deka? Monggo. Iya, memang dalam semua kegiatan problem atau tantangan itu tuh konsisten ya. Konsisten itu kunci. Ya memang itu banyak faktor juga. Nah, nggak apa-apa kita cari apa ya? Cari yang sebenarnya kalau untuk membacakan buku ya untuk anak-anak yang masih ya tadi ya belum remaja ya istilahnya anak itu sebenarnya mereka masih senang loh untuk diceritakan. Jadi kita bisa tidak memberi bukan menunggu sisa waktu tapi meluangkan waktu. Kalau emang bisanya sebelum anak tidur misalnya ya nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kalau sore hari tadi kan untuk menunggu ngabuburit ya untuk Ramadan ya kita buat aja komitmennya seperti itu gitu. Atau kalau memang orang tua merasa sangat sangat sibuk gitu ya nggak bisa nih sehari hari nggak apa-apa 2 hari sekali nanti kan seharinya bisa diisi anak yang membaca buku sendiri gitu ya anaknya dikasih kesempatan untuk dia membaca buku seperti itu sih Mbak jadi gimana komitmen kita sih, konsistensi itu kan dari komitmen ya. Kalau kita udah menentukan jadwal, menyediakan jadwal, ya insya Allah bisa. Kecuali hal-hal emergensi ya, yang memang membuat jadwal kita nggak bisa sebagaimana yang udah ditentukan. Kayak gitu sih. Yang penting tadi aja sih sama-sama semangat gitu, cari cara terus untuk biar konsisten kayak gitu. Oke, benar. Siap kalau begitu ya. Karena memang harus dipaksa dan dilatih ya Mbak Deka supaya bisa tetap komitmen dan konsisten. Ini ada Mbak Ika Suartika yang raise hand. Monggo Mbak bila ingin bertanya, kalau bisa open mic atau open cam, saya persilakan. Monggo silakan Mbak. Ya, bismillah. Assalamualaikum Mbak Deka. Waalaikumsalam. Maaf, off kamera karena lagi menyusui. Oh iya. Ini mau tanya, mau minta saran sih ya sebenarnya mah. Anak saya kan 2, yang pertama tuh laki-laki usia 6 tahun, terus yang kedua perempuan 1 tahun. Nah, anak saya yang laki-laki itu kemarin itu baru dites dia tuh harus terapi wicara gitu. Karena memang dia kan per tahun kemarin tuh aku masukin sekolah TK tapi online gitu kan. Nah, kebanyakan selama pengamatan ini anak itu susah buat komunikasinya gitu. Ternyata memang katanya perlu terapi wicara karena misalnya huruf K masih huruf T gitu, terus belum bisa huruf L, R apalagi gitu kan. Nah, jadi saat diajak berkegiatan untuk literasi gitu kan, mulainya dia masuk TKB gitu kan. Nah, pas ada tugas-tugas yang bersangkutan sama literasi dia tuh mundur gitu, menolak untuk mengikutinya gitu. Jadi saya juga bingung gitu dan jadinya seringnya itu sayanya yang burn out. Nah, itu gimana ya buat menyiasatinya gitu karena ketika dianya lagi mau main sama saya, adiknya tuh ngerecokin jadi nggak boleh gitu sama kakaknya. Jadi saya juga bingung. Gitu aja mungkin, Mbak. Makasih. Ya. Monggo Mbak Deka. Iya, ya Masya Allah emangnya untuk adik sama kakak ini ya kita jadi mungkin tetap untuk yang dicari kegiatan yang
sama gitu ya, meskipun usianya beda jauh. Kalau literasi untuk anak umur 6 tahun ini, ya kita banyak membacakan buku aja. Ini terapi bicara berarti ini ya apa bicaranya gitu ya, Mbak. Sorry, bukan membaca kan ya, bukan kemampuan membaca ya, tapi bicara kan ya maksudnya di sini. Oromotoriknya gitu yang Oh, bermasalah. iya, kalau terapi bicara, kalau yang secara profesional kan mungkin ke ini ya, ke ahlinya ya. Saya nggak tahu mungkin kalau secara gimana, tapi saya punya pengalaman sendiri nih ya. Anak bungsu saya itu kalau dibandingkan istilahnya dengan kakaknya itu juga mengalami terlambat bicara dulu. Jadi sama-sama umur nggak umur 5 atau ya 5 lah itu nggak banyak, nggak lancar bicaranya gitu kan. Nah, apa sih yang saya lakukan? Saya masih ingat dulu, saya tiap hari selalu ngajak jalan-jalan gitu ya. Kalau punya baby mungkin agak repot, tapi paling nggak dulu itu saya ajak jalan-jalan, ngeliat-ngeliat, saya tunjuk-tunjuk aja. Jadi kayak ini tuh pohon, apa. Jadi kita banyak melakukan komunikasi. Kalau emang nggak bisa keluar rumah, ya sebutkan aja benda-benda yang ada di rumah. Jadi kalau banyak seperti itu ya, banyak dikenalkan kosakata itu, ya itu bisa melatih kok. Jadi sekarang saya masih ingat ya, dari umur 5 itu masih belum lancar ya. Dia belum bicaranya itu belum lancar, tapi ya saya ajak jalan, bacakan buku, pokoknya diajak sering ngobrol itu ya sekarang malah yang paling banyak omongnya gitu loh kan. Itu untuk pembiasaan ya, maksud saya untuk tapi kalau itu sudah ada diagnosa tegak ya dari ahli yang bilang perlu terapi wicara ya orang motornya itu ya mungkin bisa ke dokter tumbuh kembang ya kalau nggak salah. Kalau pengetahuan saya itu sampai ada sedotan khusus juga ya untuk melatih anak yang terapi bicara. Cuman kan saya bukan ahli di situ untuk terapinya. Tapi pengalaman saya kalau ada anak yang seperti itu, anak saya bungsu kayak gitu, yaitu saya banyak ngajak ngobrol, ngeliatin. Untuk kegiatannya, kalau yang mundur kegiatan literasi itu maksudnya apa? Anak diajak baca gitu tak? Nggak mau gitu atau gimana? Di sekolah yang dia jadi nggak mau untuk kegiatan literasinya itu maksudnya apa? Membaca gitu kan, Mbak? Iya kayak misalnya ada kata gitu kan, kayak misalnya Oh. satu gitu kan. Nah Mm-mm. kalau dia tuh satu-satu tuh bisa misalnya kalau pakai kartu gitu ya, kata Hmm. sa dia tuh tahu, tapi setelah ketemu satu kata lengkap itu nggak mau gitu. Iya, memang ya, jadi itu kan kayak pra membaca ya. Berbagi cerita aja sebenarnya anak di bawah 7 tahun itu tidak perlu kita istilah kayak kita paksa untuk melakukan pembelajaran membaca gitu. Jadi kalau mau memperkenalkan membaca itu dalam kegiatan bermain. Jadi tadi kan anaknya akhirnya mundur kan kalau main kartu dia seneng. Itu karena dia emang fitrahnya dia belajarnya dari bermain gitu. Makanya kalau anak saya kan pakai flashcard itu kan tunjukkan benda-bendanya kan. Tujuannya bukan membaca tulisan yang ada di flashcardnya, tapi mengenalkan dia nama-nama benda. Jadi kayak belajar literasinya gitu. Kalau memang dia belum minat untuk menyusun kalimat, nggak apa-apa. Memang usia secara fitrahnya tuh nggak ini ya, bukan bukan mengharuskan dia untuk bisa membaca gitu kan di bawah 6. Terus juga sharing juga ya. Kejadian juga di anak saya yang sulung itu, saya sama sekali nggak pernah ngajarin membaca ya di rumah. Waktu masuk TK juga saya menghindari TK yang ada calistung gitu. Memang saya malah nggak mau. Tapi ketika anak itu di TKB, TK-nya itu juga nggak pernah ada pelajaran membaca gitu. Membaca cuma di TKB seminggu sekali. Tapi ternyata anak saya itu udah lancar baca buku. Sampai gurunya nanya, ini ngajarinnya membaca gimana? Saya nggak pernah ngajarin membaca, tapi saya sejak dia kecil saya selalu membacakan buku. Itu pertama saya baca di buku, kalau teman-teman baca juga buku Fitra Based Education ya, tulisannya almarhum Ustadz Hari itu, anak yang dibacakan buku itu otomatis nanti bisa membaca dengan sendirinya. Nah, ternyata itu kejadian di anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua tadi, masalahnya tadi karena dia lebih lambat bicaranya dari kakaknya, jadi dia belum
nggak bisa langsung baca kayak kakaknya. Maksudnya ketika nggak pernah diajar langsung baca. Jadi kalau kita sering mengajak anak bicara, mengenalkan ke dia benda-benda, terus juga sering membacakan cerita tanpa harus membebani untuk baca buku atau ayo belajar membaca. Kalau untuk di bawah 7 tahun ya, untuk kasus 7 tahun itu insya Allah anak itu akan bisa dengan sendirinya kok di waktunya gitu. Jadi ya perlu apa ya? Kita perlu perlu bersabar gitu ya istilahnya. Kan kalau di tahap perkembangan juga kan memang anak di bawah usia 7 tahun tidak disarankan untuk digegas bisa membaca dan menulis apalagi berhitung ya. Untuk yang serius tapi untuk dikenalkan dalam kegiatan sehari-hari kan namanya belajar tuh nggak hanya dari buku ya. Itu insya Allah bisa kok Mbak. Jadi diajak aja dia ngobrol, mainan gitu. Kalau ada adiknya ya diajak aja ngobrol bareng, cerita-cerita, main apa, misalnya main kalau apa misalnya buat Lego ya menyusun balok itu sambil sambil kita ngobrol aja kayak gitu aja sih mungkin ya. Gitu sih. Ya. Nah, mungkin itu cukup ya. Atau ada yang mau ditanggapi lagi, baik Kak? Alhamdulillah udah banget. Makasih banget Mbak Deka. Ya. Monggo, silakan dipraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Deka. Nah, Mbak Deka ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Feby. Izin bertanya, bagaimana menumbuhkan literasi anak dalam kurung membaca? Yang kedua, aplikasi literasi digital seperti yang free tentang cerita-cerita Islami apa ya, Mbak? Biasanya saya cuma pakai Let's Read, tapi yang cerita Islami hampir tidak ada. Soalnya di Jepang susah cari buku-buku Islami. Nah, ini menanti juga nih kalau ada spill kira-kira dari Mbak Deka aplikasi yang Islami-Islami itu kan buat emak-emak ini lumayan mid time. Ya Mbak Febi ya. Iya, iya. Tadi ya gimana menumbuhkan anak mau membaca gitu ya. Ya Iya. itu tadi dengan keteladanan pertama ya. Jadi kita memang dari kecil kita sering membacakan anak cerita, membacakan kisah, terus orang tua juga menunjukkan kalau orang tuanya juga membaca gitu. Membuat membaca itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Nanti kita bisa pilih bukunya sesuai tahapan usia. Nah, mungkin kalau keterbatasan buku ya beberapa buku-buku Islam itu sepertinya ada versi e-booknya ya Mbak. Jadi mungkin bisa diakses dari Jepang itu. Kalau aplikasi bacakan buku saya juga belum tahu ya. Memang Let's Read itu. Kalau Let's Read itu sebenarnya bukan, iya memang nggak ada, jarang ya buku Islami. Tapi dia itu kan seluruh seluruh dunia ya ada bukunya di Let's Read itu dari pengarang berbagai negara yang udah translatekan dan itu lebih ke arah seperti budi pekerti, pengenalan budaya itu juga sebenarnya bagus juga untuk anak. Cuman kalau untuk pengen buku-buku agama saya belum tahu ya. Mungkin teman-teman ada tahu ya aplikasinya. Cuman beberapa buku Islami itu sekarang udah ada e-book atau bisa juga kita akses di ini perpustakaan digital kan. Nah, bisa langganan misalnya Gramedia Digital tuh saya langganan Gramedia Digital atau di ini Perpusnas itu aplikasinya Ipusnas ya, Ipusnas itu ada gitu. Jadi kita bisa akses lewat perpustakaan digital untuk buku-buku Islam kayak gitu ya. Seperti itu sih, Mbak. Oke, ya. Bagaimana Mbak Feby? Apa cukup jelas sudah informasi yang disampaikan oleh Mbak Deka? Oke, terima kasih Mbak Deka. Ini ada komentar dari Teh Dian lagi ya Mbak ya. Ya, Saya nemenin anak nonton TV, diajak ngobrol tentang scene di TV, kosakatanya jadi banyak. Untuk bahasa Inggris malah ada diksi-diksi yang saya nggak tahu, tapi dia tahu. iya, bisa bisa kayak gitu ya, bisa bisa ngobrol ya tadi memang untuk pengetahuan literasi ya kosakata itu nggak hanya dari buku, tapi kita bisa menyimak tontonan atau mendengarkan ya, bisa podcast ya, bisa eh, sekarang ada e-book, ada tadi tontonan film, bisa itu juga bisa jadi salah satu kegiatan literasi kan, misalnya membuat kayak cerita
menceritakan kembali kan isi filmnya atau kata-katanya itu bisa juga. Jadi kita bisa, jadi tidak harus tadi kan, makanya tidak harus literasi itu membacakan buku atau sekadar belajar membaca, tapi banyak kayak tadi kita ngobrol, kita kasih tahu nama benda-benda ya. Kalau untuk khusus anak balita kan memang dia baru mulai kan belajar kata-kata. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau masih bayi, ya masih mulai bayi dibacakan cerita, gak apa-apa, dia walaupun dia nggak bisa ngomongin menanggapi, tapi dia tahu gitu kan, dia melihat gambar-gambarnya kan. Kalau khusus buku bayi itu ada sendiri kan. Kalau ngomongin buku itu kan memang sesuai usia ya, perjenjangan buku itu ada gitu. Kalau masih anak-anak balita, bayi itu pasti tulisannya sedikit tapi gambarnya banyak, ilustrasinya. Nanti itu bertahap kayak gitu. Oke, ya benar banget. Jadi sebenarnya untuk literasi itu tidak ada alasan untuk kita tidak bisa ya, Mbak ya, karena mau pakai aplikasi, mau pakai buku, mau seperti apa itu sebenarnya sudah ada dan sudah terfasilitasi. Kembali ke kita saja sendiri, apa mau membiasakan atau tidak. Memang nggak mudah sih Mbak, bahkan untuk saya sendiri itu PR banget untuk ibaratnya untuk anak-anak itu disuruh membaca itu juga sudah lumayan gitu kan. Lumayan susah maksudnya. Nah, ini ada lagi dari Mbak Ika, rekomendasi film Islami yang ramah anak selain Nusa, Riko, atau Omar. Mungkin Mbak Dika ada? Apa, Upin Ipin kali ya? Tapi Upin Ipin itu juga kadang ada muatan-muatan yang memang kita juga harus sortir ya Mbak ya, karena kan penyelipannya dia juga agak ada beberapa tokoh yang sempat diisukan kemarin kan ya Mbak ya, agak-agak ini maksudnya kita tetap harus pendamping. Ya, semuanya bisa kita diskusikan. Maksudnya bukan kita menghindari anak untuk tidak tahu sama sekali ya hal seperti itu gitu. Jadi untuk hal-hal yang kita anggap itu menyimpang dari nilai yang kita anut, oh itu oke, kita obrolkan dengan anak-anak gitu. Benar. Jadi Karena kan kalau tontonan itu saya juga terbatas ya, karena memang anak-anak itu nggak banyak untuk nonton film gitu. Emang screen time-nya memang saya batasi karena anak-anak saya sekolahnya udah digital gitu. Sekolahnya mereka tuh udah online. Jadi akses mereka ke layar tuh udah banyak untuk sekolah. Jadi lebih banyak ya kegiatan tadi kayak membaca buku, main board game atau lakukan aktivitas di luar. Jadi kalau ya yang disebutkan itu aja sih yang saya lihat untuk anak-anak itu. benar. Dan lagi kalau menurut saya memang anak-anak juga bukan berarti kita aksesnya kita tutup, kita melindungi, tapi dia juga harus dibikin imun ya Mbak Deka. Jadi Ya, dia harus tahu itu bahwa itu sesuatu yang tidak baik, bagaimana dia menghindarinya. Karena nanti begitu dia jatuh atau dia mulai masuk di masyarakat, dia akan menemukan hal-hal seperti itu kan gitu loh. Betul Oke, banget, bener. ini ada kata Mbak Rahma, Upin Ipin banyak berhayal di luar level anak-anak, jadi kurang disarankan. Ya, kalau yang dibiarin, jadi gini, kalau ngomongin film ya, ini kita ngomongin film kan juga bagian dari literasi ya. Tadi menarik banget tadi Tedian itu malah ngobrol kan tentang cerita film bisa jadi kosakata. Jadi kalau menurut saya itu ketika anak nonton TV, orang tua itu dampingin gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau terus kapan orang tua bisa kayak sibuk ngurusin rumah ya? Kalau pas kita tinggal, kita nggak bisa barengin anak-anak itu tidak dengan TV atau tidak dengan layar ya, tapi biarkan dia main. Boleh rumah berantakan, boleh seperti apa, lebih baik seperti itu. Tapi ketika anak akses tontonan, kita tuh ikut nonton gitu. Jadi kita bisa tahu kan ceritanya, itu jadi bahan diskusi gitu. Jadi nggak kita kayak tidak menyerahkan pengasuhan ke layar gitu, istilahnya kan kayak gitu. Memang kadang apalagi yang masih punya bayi ya, anak balita pasti kan kadang repot lah kalau yang tapi kita bisa cari cara kok. Boleh kalau kita lagi kegiatan di dapur, ya biarkan dia main di sekitar kita itu aja. Tapi jangan melepaskan anak dengan tontonan ya gitu. Itu nanti jadi apa? Jadi kayak biasa. Jadi nyaman sebenarnya kan, kadang kan yang penting anteng gitu kan, kadang gitu. Karena kita selesai gitu, tapi sebaiknya kita hindari lah untuk yang seperti itu. Kecuali yang tontonannya itu sudah kita tonton dulu. Jadi
kalau untuk tontonan itu kan saringannya kalau misalnya YouTube itu kalau anak saya YouTube-nya YouTube Kids gitu ya. Terus ada video yang boleh dia tonton itu saya harus sudah nonton duluan gitu. Kayak film meskipun untuk semua umur tuh saya harus sudah nonton duluan di aplikasi streaming. Jadi biar ya kan kita bisa tahu duluan jangan sampai kecolongan ya karena sekarang kan bahaya banget juga kan film-film yang levelnya anak tapi ada hal yang kayak gitu. Jadi, kayak gitu sih, Mbak. Oke, ya. Ini Teh Dian mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Tuh Ya, mau share. ya, terima kasih. Ini menyambung ya. Jadi saya punya ponakan, anaknya dia tuh sedih. Kok anak saya nggak bisa ngomong? Bukan nggak bisa ngomong, mungkin telat ya. Nah, tapi mungkin dia itu baru bisa mau bicara banyak itu hampir 3 tahun. Bisa bicara tapi malas gitu ya. Nah, itu seperti yang saya sampaikan, mungkin dia sedikit mencontoh saya ya, tapi dengan gaya dia. Dia mungkin melihat saya sama anak saya suka ngobrolin gitu ya. Kalau saya dijadiin studi kasus gitu. Kalau ini kayak gini gimana? Kalau kamu jadi dia, apa yang harus dilakukan? Karena tahu ada yang salah. Jangan sampai peran dalam cerita itu salah dia lakukan gitu. Itu salah ya, iya. Harusnya menurut kamu apa gitu. Kalau saya begitu sama si kakak. Nah, ternyata ponakan saya melihat tapi lakukan dengan cara dia. Jadi dia suka buat crochet gitu ya. Dia bisnis crochet sambil nonton. Anaknya dibiarin nonton. Tapi ya dia lihat dulu seperti tadi Mbak Deka bilang. Sampai akhirnya jadi YouTube gitu. Dia itu YouTube tentang masak-masak kue Korea. Itu kan udah dewasa. Ini anak tahun ini baru 4 tahun. Itu ya dalam 1 tahun. Jadi dia temenin tuh nonton awalnya YouTube anak-anak. Kayak apa ya? eh, Apa itu yang anjing-anjing itu? Anjing-anjing itu yang hero itu loh. Nah, eh, eh, Paw Patrols ya. Paw Patrols. Nah, itu kan tentang hero, itu kan tentang moral. Nah, itu dibolehkan. Terus nggak lama dia suka film apa gitu. Nah, jadi sampai akhirnya dia langganan Disney Channel untuk anak-anak seperti itu. Nah, tapi itu si orang tua itu kan dubbing ya dalam bahasa Indonesia. Dan itu bahasanya itu kan bahasa yang baku ya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu tidak adil gitu. Nah, orang tuanya ikut-ikutan bicara gitu. Wow, itu anak dalam 1 tahun tuh Mbak, itu anak keren banget. Bahasanya bahasa baku. Cuman kita lucu aja gitu. Jadi manggil saya, ayo pergi ke situ. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Jadi curiosity-nya tuh ada. Karena sesuai dengan di TV. Kenapa Kak enggak mau? Karena aku enggak adil. Aku pengen ajak kamu ke situ. Ini juga enggak adil. Aku enggak mau. Kenapa kamu ajak aku ke situ? Itu aku ngomong kayak gitu sama anak umur 4 tahun. Tapi lucu. Dan itu dibebaskan sama orang tuanya. Jadi kadang gini, kadang lucu kita dengernya. Dia lakukan sesuatu yang bagus, terus kata suaminya ponakan saya bilang, wah, Agi luar biasa ya. Ayah seneng deh lihat kamu kayak begitu. Terima kasih ayah. Jadi kayak gitu loh. Memang itu bahasa baku, but why not gitu. Dan itu justru eh, bikin orang yang bukan orang tua dia gitu ya, yang dengar teman-teman ibu bapaknya malah bilang, ih gemes ya kok anak ngomongnya kayak gini. Itu hasil dubbing, hasil nonton TV. Tapi itu sekali lagi setelah di screening sama ibunya. Jadi ibunya itu eh, selalu duduk di samping dia, dia sambil crochet, terus Bunda nggak suka deh kayak itu. Kenapa Bunda? Ini kamu umurnya berapa tahun? 4 tahun. Ini bukan untuk 4 tahun. Tapi itu kan maksudnya kartun. Tapi itu kan anak kecil Bunda. Iya, itu anak kecil yang nakal. Kamu mau nakal? Enggak. Kalau nakal nanti kata ayah, ayah sedih kalau aku nakal. Jangan nonton ya itu. Enggak adil Bunda. Kenapa enggak adil? Nah, jadi kayak gitu sih. Jadi memang kita agak sedikit maksud saya ya, ini silakan dimodify sendiri masing-masing. Kalau bagi saya
banyak yang bilang anak saya tinggal di Singapura tidak bisa bahasa Indonesia. It is okay karena saya akan lebih kerepotan kalau anak saya tidak berbicara bahasa Inggris dengan lancar di sekolah bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Lebih parah, tidak apa-apa. Hanya jadi meskipun mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi untuk mengekspresikan emosi mereka ngerti. Jadi kayak gini, kadang ngomong bahasa Sunda, kadang kayak gini. Kalau lagi mamanya cerita, ntar anaknya kayak gini, terus, apa? Terus. Oh, ternyata dia ngikutin saya, terus. Saya suka ngomong gitu. Jadi, tapi dia kurang catch up gitu, terus. Bukan terus. Nah, jadi untuk emosinya gitu ya. Sometimes kalau yang bahasa Sunda itu saya sempat kaget kenapa anak saya ngomong kok kasar. Ternyata itu saya. Kalau suka ngobrol sama kakak saya ekspresikan rasa kesal atau bercanda dengan bahasa satu level gitu ya. Nah, saya bingung, ini kenapa anak saya bicara bahasa Sunda dan kasar? Ternyata itu dari saya. Nah, itu untuk emosi. Kalau dia lagi main game, ada orang Sunda ya. Aduh, aing mah. Aku bilang, ini kenapa ya? Tepat banget momennya untuk mengekspresikan kesal gitu. Dia tahu dari mana? Aku interogasi, kamu dari sepupu kamu ya? Saya sebutin ini. Enggak, dari siapa? Enggak, dari siapa? Dia pun juga enggak tahu karena saking seringnya dengar dari ibunya gitu. Sampai akhirnya ketika saya ngapain, saya mengucapkan kata itu. Ya ampun, ternyata tahu dari saya. Gitu sih pengalaman saya sama ponakan. Gitu sih Mbak Deka. Klop ya. Iya, iya kayak tadi anak-anak itu kan menyerap orang tuanya. Jadi kalau misalnya tadi kesusahan gimana biar anak suka baca kayak tadi ya berarti orang tuanya harus menunjukkan orang tuanya suka baca dong gitu kan. Tadi nggak adil ya gitu anak suka baca orang tuanya nggak baca gitu kan ya. Terus juga kayak ngomongnya misalnya kurang lancar deh kita ajak aja bicara kalau orang tuanya nggak banyak bicara nggak banyak interaksi ya anak juga nggak akan bicara kan siapa yang ngajak dia bicara gitu jadi semuanya itu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tanamkan ya kita mulai dari keteladanan disesuaikan dengan usia anak tahap perkembangan anak kayak gitu sih. Terima kasih Mbak Deka untuk semua responnya yang sudah diberikan pada malam hari ini. Dan lumayan banyak ini ya sangu-sangu yang didapatkan untuk kita sama-sama bisa membersamai anak-anak di bulan Ramadan ini. Oke, itu tadi challenge-nya ya. Jangan lupa pohon literasinya ditumbuhkan dan dirimbunkan karena akan ada hadiah menanti untuk jajan cilok dan beli takjilnya gitu loh. Nah, terus selanjutnya untuk jurnalnya apa kita bagi pada hari ini atau nanti di WhatsApp group saja? Mbak Deka, bagaimana? Dibagi ini aja, di sini aja, di yang kan jurnalnya itu untuk teman-teman yang apresiasi untuk teman-teman yang udah hadir di acara ini ya. Jadi di chat aja ya, di kolom chat aja untuk bisa mulai kita isi ketika Ramadan sudah datang. Atau mungkin itu sebagai privilege ya, karena teman-teman. Iya, karena kan ini hadiah spesial untuk teman-teman yang hadir di acara ini. Di Zoom kita pada malam hari ini ada bingkisan dari Teh Mbak Deka. Dari Bengkel Bunda bingkisannya ya. Jadi untuk teman-teman itu untuk bekal menjalani Ramadannya bersama anak-anak. Oke, mungkin bisa dibantukah Kak Una ininya jurnalnya? Setelah itu sepertinya kita akhiri saja ya, kita tutup jurnalnya. Apa bisa dibagi, bisa dibantu Kak Una? Di kolom chatnya. Bisa banget, ditunggu ya. Ya, sebentar dulu ya. Sembari menunggu Kak Una yang masih mengirimkan jurnalnya di kolom chat buat teman-teman, mungkin Mbak Deka bisa
membagikan closing statement, mungkin penguatan kembali bagi teman-teman yang hadir di sini bersama kita pada malam hari ini. Monggo, Mbak Deka. Iya, mungkin ini aja ya yang bisa saya sharing ke teman-teman bahwa memang tadi seperti di awal literasi itu sangat penting ya untuk kita asah untuk anak-anak punya kemampuan literasi yang baik dan di mana dimulainya tentu di keluarga. Jadi peran keluarga itu sangat penting dalam menumbuhkan literasi. Semoga teman-teman bisa tetap semangat ya untuk menjalankan kegiatan Ramadan kita kali ini. Gitu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Deka untuk cemilan syarat makna pada malam hari ini dan juga santu yang diberikan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan alhamdulillah jurnalnya sudah mendarat ya di kolom chat. Jadi monggo kepada teman-teman bisa di-download gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk nanti bekal bersama anak-anak. Dan Masya Allah luar biasa kok isi jurnalnya itu luar biasa banget. Semoga bisa jadi bermanfaat. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali challenge-nya bagi teman-teman untuk merimbunkan pohon literasinya selama bulan Ramadan ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh dengan senang hati silahkan untuk disampaikan di WhatsApp group. Nanti insya Allah pada waktu sedang online mungkin bisa dibantu untuk memberikan jawaban dari Mbak Deka. Atau mungkin kalau yang berkaitan dengan Bengkel Bunda secara umum, insya Allah Teh Dian juga bisa memberikan responnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir malam hari ini bersama kita, sama-sama untuk belajar di sini. Salam hangat untuk semua keluarga. Atas nama pribadi, saya dan juga sebagai bagian dari Bengkel Bunda memohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan mohon maaf juga karena sebentar lagi kita akan menjalani ibadah Ramadan. Mungkin ada obrolan di grup yang kurang memberikan rasa nyaman. Mohon maaf dan mohon ikhlasnya. Karena tadi saya membukanya dengan pantun, jadi saya menutupnya juga dengan pantun ya teman-teman. Penghangat malam, minum jahe bersama keluarga. Cakep. Sikat gigi sesudahnya. Terima Cakep. kasih sahabat Bengkel Bunda semuanya. Mohon maafnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah selesai downloadnya.